nyun sewu, salate orang hakikat. Diteruskan Pak ayat itu. Hafidu ala sholawah. Yang kedua wassolatil wusta. Kita tidak sadar Pak, ada wassolatil wusta, sholat yang dilakukan ruhaniyah. Inilah yang dimaksud ilmu sejati itu sholat daim. Keterangan di situ sholat daim itu 24 jam. Sedina suwengi. Tidak melihat aktivitas jasmani, rohani. Terima kasih Pak Kiai atas wekdalipun. Nggih. Niki enten pertanyaan titipan Pak Kiai. Nggih. Piyambakipun badhe nyampeaken kadose boten saged. Boten penak. Nggih. Nggih, monggo. Pengalaman kula pribadi utawi kebanyakan tiang dalam melaksanakan sholat itu seperti yang diajarkan ketika kita masih TK, pelajaran di MI. Nah itu ya yang selama ini sudah kita laksanakan. Ada bedakah di antara kalangan ahli ma'rifat dengan ahli hakikat, dan itu yang kita lakukan sholat itu apakah itu termasuk ahli syariat atau apa, itu kita juga tidak tahu. Yang jelas ada bedakah dalam pelaksanaan sholat antara ahlu syariat, ahlul ma'rifat dan ahlu hakikat. Kemudian setelah kita masuk di kalangan, katakanlah kita sudah biat kepada Hadratus Syekh Kiai Muhlason, niki apakah masih perlu syariat itu ada atau bisa masih dilaksanakan? Niku matur nuwun. Oh sing kaping 3 tiang tugas tukang parkir. Tentu resiko tanggung jawab njogo mobil atau njogo kendaraane tentu yang diutamakan. Kalau toh itu harus meninggalkan sholat, bolehkah atau bagaimana cara niate ninggal sholat bagi orang-orang yang profesinya tukang parkir? Matur suwun. Sampun. Ampun. Apakah ada perbedaan sholatnya orang syariat, hakikat, makrifat? Kalau secara fisik itu enggak ada perbedaan. Yang berbeda itu secara ruhaniyah. Ini yang beda. Ingat, manusia itu tidak hanya jasmani, tapi juga rohani. Sekali lagi, manusia disebut manusia itu tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Berkenaan dengan masalah sholat, Allah sudah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Al-Baqarah 238 terkait sholatnya orang syariat, orang hakikat dan makrifat. Hafidu dong reksa sira kabeh jagalah alas sholawati ay al maktubah
Sholat 5 waktu. Berarti maksudnya sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dilakukan jasmani. Baik orang syariat, orang torikoh, orang hakikat, makrifat, sing wasilun memang secara fisik nggak ada perbedaan. Kalau duhur papat, ya papat. Kalau asar papat, ya asar papat, ya papat, hitungan jasmani. Berhubung pertanyaannya apakah ada perbedaan? Ada dari sisi ruhaniyah. Wis. Diakoni opo enggak? Jujur opo munafik kita? Ketika kita masih ada di kondisi kelas syariah, siapapun kita, ruhaniyah kita itu tidak menghadap terhadap Allah, nggak bisa, karena terbelenggu oleh nafsu, akhirnya nggak bisa menghadiri panggilan Allah untuk bertemu Allah. Sama, saya ada di Mojokerto, saya dirantai oleh Pak Lurah, nggak bisa hari ini ke Pekalongan, nggak bisa selama belum dilepas rantainya. Makanya jangan heran kita itu selalu ingat apa kebiasaan kita. Kebiasaan kita ya tatkala ngutangi duit mana ya eling mana bahkan saeling putune bisa. Seperti itulah kita. Kalau ini ditarik ning hakikat, nyun sewu, salate orang hakikat, diteruskan Pak ayat itu. Hafidu ala sholawah. Yang kedua, wassolatil wusta. Kita tidak sadar, Pak, ada wassolatil wusta, sholat yang dilakukan ruhaniyah. Inilah yang dimaksud ilmu sejati itu sholat daim. Keterangan di situ sholat daim itu 24 jam sedina suwengi, tidak melihat aktivitas jasmani, rohani. Kalau yang dimaksud orang hakikat belum makrifat, itu duduknya di muraqabah, masih ada 2. Ketika saat dia itu sholat, ruhaniyahnya itu masih merasa dirinya olehnya bisa berdiri rukuk sujud, itu karena ada Allah yang menggerakkan, mendirikan, merukukkan, mensujudkan. Masih ada 2, ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan. Iki orang hakikat yang masih ada di muraqabah, belum di makrifat. Hakikat itu apa sih tujuan? Laksana sampai dari rumah syariat sampai apa? Tumpaan syariat sepeda. Torikohnya apa? Jalan, daratan, aspal. Tujuannya apa? Hakikatnya apa tujuan? Ngaji. Iki sudah paham, tapi belum nyampe di sini. Sudah benar tujuannya, tapi belum ketemu. Masih ada 2. Kita yang merasa mengimani dan Allah yang kita imani. Kita yang digerakkan, Allah yang menggerakkan. Muraqabah. Dan ini prosesnya, Pak, memang prosesnya. Sedangkan sholatnya ahli makrifat sudah sampai di sini, bagaimana? Beda lagi. Waktu sholat, keakuan diri yang digerakkan sudah tidak ada. Keakuan yang menggerakkan yaitu Allah sudah tidak ada.
Yang ada adalah innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku itu adalah Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis shalah, tegakkanlah shalah, lidzikri semata-mata untuk ingat padaku. Berarti munculnya orang yang makrifat waktu sholat hatinya akunya Allah. Beda. Yang membedakan itu ruhaniyah, Pak. Kalau jasmaniyah sama. Tapi perlu diingat, orang yang hakikat saat berjalan di muraqabah menuju musyahadah makrifat, terkadang dohiri sholate ya keliru kabeh. Duhur 4 dadi 10. Artinya kita lupa tentang hitungan rakaat karena asyiknya Anda bermuhadasah, berbicara dengan Allah, akhirnya lalai hitungan rakaat. Jangan heran, tapi umpama ngoten aku pesen mung situ, ojo dadi imam. Nek nang masjid musola jangan jadi imam. Nanti sing bingung iku makmume. Subhanallah, balak-balik makmume ngoten. Lah sampean kadung asyik dengan Allah, wis. Ibu, kita dia makmum. Babalah 10 awakmu dewi. Ngoten. Loh, jangan heran apakah ini salah? Enggak, iki proses jenengan memang. Enggak apa-apa. Gon. Inilah wassolatil wusta, salat yang ada kaitannya dengan roh jenengan. Salatil ruh iku 24 jam. Urusan aktivitas jasad iki apapun monggo, terserah. Tapi ruhannya sampean iku di situ, ini wajah tuwaj. Iya, inilah Pak yang disebut salat daim. Illal musallin alladzina hum fi salatihim dangimun. Salat sing langgeng. Ya iki. Ini hanya bisa dilakukan dan terjadi pada ruhaniyah seseorang yang seseorang itu sudah sampai pada tingkatan makrifat ini. Jadi waktu nising ya salat ruhaniyai, ngombe ya ruhaniyai salat. Jelasno ruhaniyai, ojo ngomong ini, aku masih nising ya salat. Wah, orang yang syariat kita itu gak paham. Sebab definisi sholat miturut syariat, awalu takbir wa akhiru salam, bisalam. Diawali takbir, dipungkasi salam. Lah sholat secara ruhaniyah apa? Ya ini anibudullaha wajtanibut taghut. Bentuk ini wajah tu wajiyah ada di sini. Wis, selanjutnya perlukah orang yang seperti itu tinggalkan syariat? Si jenengan selagi ning donya si butuh mangan enggak? Lah mangan iku syariat. Ngombe iku, ngelmu ngombe iku syariat. Lah nama makan, nama minum, nama aktivitas apapun, mulai sholat atau apapun, iku nama itu toriko. Lah hakikatnya tujuanmu mangan lapo, tujuanmu ngombe lapo. Beda wong syariat dengan wong makrifat, beda. Wong syariat mangan yo ngilangi dahak, ngombe mangan ngilangi dahak wali, mangan ngilangi lapar, ngombe ngilangi nyambut gawe golek le. Beda wong ahli makrifat, beda.
Apa? Liya'budun, hanya menyembah. Iku bahasanya ruhaniyah. Hakikatnya tujuannya adalah bertemu Allah. Lah Allah di situ. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, disitulah ada wajah Allah. Artinya apapun aktivitas yang terjadi pada dirimu, di situ ada Allah. Lah ahli makrifat iku madhep nang Allah. Akhirnya nggak ada unsur duniawiyah di situ secara rohania. Ikulah wassolatil wusta. Akhirnya terusnya wakumu, tegakkan lillahi karena Allah, qanitin khali khusuk. Lakukan ini dengan khusuk, dengan lakukan terus menerus istiqomah hal ini dengan khusuk. Lah ini bisa dilakukan apabila ruhaniyahmu yo ikut salat. Pertanyaannya, apakah perlu ninggal syariat? Nek sing dimaksud syariat ini ruhaniyah tinggalkan wajib. Karena ruhaniyah harus lepas dari syariat. Nek jasmaniyah enggak iso. Sebab ruhaniyah jenengan sudah lepas dari kurungan, ketemu dengan Allah, nek jasmaniyah mboten saged, tidak bisa. Lah makan iku ya syariat. Minum ya syariat, kerja ya syariat. Berhubung jenengan sistem wasilun, tarku syariah iku batesi ono ruhaniyah jenengan. Harus tinggalkan tagut niki, wajtanibu tagut. Karena Anda sudah terlepas dari tagut, ketemu Allah. Contoh tak kasih tahu paribasane, jenengan tadi syariati kesini sepedahan, ya dah, torikoi jalan, hakikatnya tujuannya jenengan ngaji. Kalau sudah sampai di sini, ini makrifat, syariat memang nanti sepedai. Mosok melebur ini lah, mboten toh? Diparkir. Itu artinya ruhaniyahmu itu kalau yang dimaksud tinggal syariat wajib. Karena sudah di makrifat. Wajib. Kalau jasmaniyahmu, mohon maaf gak bisa. Karena apa? Karena jasmaniyahmu masih ada tanggungan kewajiban di dunia. Ada kewajiban di dunia. Jenengan apalagi yang sudah nikah punya anak. Namanya syariat nyambut gawe wajib. Beda Pak kalau kita sistemnya sistem majdubun pada Allah. Nah ini sebab kita masuk di dalam zona wong gila. Ninggalno mergawe ini kerjanya, meninggalkan anak dan istri. Kalau orang yang seperti ini sudah tinggalkan, manakala istrinya dicucuk, disosor bebek, ya gak ono muring-muring. Enggak ada muring-muring karena dia gila, paham nggih? Kalau jenengan ngomongin majadubun, nek istrimu, suamimu ditotol apa dicucuk petik kok sik muring-muring, gak pantes ana majadubun, paham maksud kula? Jadi kalau di majadubun itu di situ, Pak. Istri itu disosor banyak, saking gede nih, katut banyak, akhirnya sering minggat. Kuwi yo gak susah, malah matur suwun gak ngingoni. Dah jenengan di PHK yo gitu gak susah, malah matur suwun. Nah jenenge wong gila lho Pak. Wong kesadaran akal tidak difungsikan Allah,
tentang dunia, apalagi kesadaran ruhaniah terhadap dunia, lepas wis. Laksana seperti orang tidur, wis lali saya itu pakai baju apa ya wis lali. Orang tidur loh Pak, orang tidur dikasih apa-apa lah nggak mau, nggak dimakan. Pak D iki ono rawon ya gak dimakan karena orang coba kasihkan yang nggak tidur. Bapak Ibu, jadi di sini melihat ya. Jadi saya sendiri itu memberikan sistem wasilun secara ruhaniyah, hatimu wajib tinggalkan selain Allah, tapi secara jasmaniyah tidak bisa. Yang kedua, tinggalkan syariat. Tukang parkir saking sibuke akhirnya meninggalkan sholat. Yang dimaksud sholat ini secara syariat atau secara hakikat? Ini jawabannya ada dua. Sekarang kita bahas secara syariat dulu. Tukang parkir dia itu waktu duhur saking sibuk-sibuknya akhirnya dia meninggalkan duhuri. Terus bagaimana ini? Nah gitu toh. Ya tinggal jawabnya dari mana saya. Kalau jawaban saya, kalau secara hakikat, kalau secara syariat tetap salah. Syariat loh nggih. Karena itu hafidu ala sholawah, wajib itu dilakukan. Bila mana Anda ini posisinya ada di wasilun. Tatkala saya tarik dari sisi hakikat, sholat iki maksudnya apa? Hakikat berarti ruhaniyah, berarti tidak dikawiti dikawiti takbir, dipungkasi salam ndak. Jatuhnya ruhaniyah pada Allah. Inni wajjahtu wajhiya. Jikalau tukang parkir itu ruhaniyahnya itu mohon maaf, dia itu selalu menghadapkan wajah ruhaniyah pada Allah di dalam pekerjaan parkir itu, sehingga dia sudah tidak mengakui dirinya yang melakukan, tetapi akunya Allah. Beda lagi niki pembahasannya Pak. Tidak bisa kita salahkan ketika dia tinggalkan sholat, karena dia itu posisi dalam keadaan majedub. Tidak bisa kita salahkan, kecuali dia posisi di situ keadaan wasil. Wasil itu adalah baik ruhaniyah ataupun jasmaniyah. Secara ruhaniyah dilalaikan dari selain Allah, tapi akal ini masih sambung dengan urusan duniawiyah. Beda, mesti dheweke akan melakukan sholat secara syariat. Ruhaniyah apalagi dia terus melakukan sholat secara hakikat. Tergantung kita pada saat itu. Si tukang parkir dijadabkan, dimajedubkan Allah atau diwasilkan Allah pada saat itu. Tinggal posisinya dia. Bisa jadi sekarang dimajedubkan, nanti asar wasilunkan. Itu urusan Allah. Bisa jadi hal itu terjadi seperti itu. Jadi majedub itu tidak hanya 24 jam. Enggak. Kadang dimajedubno, kadang diwasilno. Lihat posisi jenengan. Tanda kalau sampai diwasilunkan, akal sampai iki masih bisa berfungsi dengan urusan-urusan selain Gusti. Tapi hati tidak bisa. Hati hanya illa liya'budun. Hati hanya inni wajjahtu wajhiya, selalu mengarahkan hatinya pada hidup di dalam maupun di luar dirinya. Berarti tarkus sholah anggene ing miturut wong tukang parkir itu di mana? Kalau diletakkan di majedub nggak bisa kita salahkan. Kalau diletakkan wasilun pasti dia juga akan melakukan. Nggak mungkin dia itu menjalankan. Nggak mungkin dia tinggalkan.
sekalipun mohon maaf hanya lihurmatil waktu ya dah, oleh karena memang dia itu menunggu parkir tanggung jawabnya gede, dihormatil waktu dia lakukan. Dihormatil waktu itu saged sampai melaku ini. Aku niat sholat duhur dihormati waktu lillahi ta'ala. Jadi sambil melaku mau coba Fatihah gitu. Mboten napa-napa. Karena menjaga tanggung jawab. Nggih. Pun awal sampai akhir bila badah ada sesuatu yang kurang berkenan di dalam hati jenengan, kula nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.